Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita coba lanjutkan ya pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang apa itu konsep dari pemrograman aplikasi bergerak. Juga sebelumnya juga sudah dibahas tentang dasar-dasar pemrograman mobile. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini adalah Anda harus sudah mengenal tools-tools yang dipakai untuk membuat sebuah aplikasi Android, ataupun nanti aplikasi bagaimana cara proses instalasi, tahapannya seperti apa. Nah, sedikit kita akan bahas hari ini ya untuk bagaimana sih tools apa yang diperlukan dalam membuat sebuah aplikasi Android. Nah, jadi dalam membuat sebuah aplikasi Android itu Anda harus kenal yang namanya adalah komponen SDK, Software Development Kit. Jadi SDK ini merupakan sebuah tool ya, merupakan sebuah tools application programming interface, di mana dengan SDK lah Anda bisa mengcompile ya, merunning sebuah aplikasi Android atau merunning sebuah bahasa pemrograman Android di Android Studio. Jadi memang Android Studio pun ya dia harus download dulu SDK-nya supaya bisa mengcompile pemrograman yang Anda buat di Android Studio untuk menjadi sebuah aplikasi Android. Ya, Android SDK ini tidak stagnan, tidak versinya tidak tetap, tapi terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan OS Android-nya. Ya, seperti itu. Android Software Development Kit. Jadi sebetulnya ketika Anda udah download Android Studio, dia kan open source ya. Ketika menginstal, nah ada suatu proses di mana si Android Studio itu dia mendownload Android SDK-nya. Nah, Android SDK-nya ini ya Anda bisa fleksibel, Anda bisa download dari versi yang terbaru sampai dengan yang terdahulu. Ya, tergantung kebutuhan dari apa yang Anda perlukan untuk membangun sebuah aplikasi Android. Ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah Oke, sebentar ya. Nah, di dalam Android itu sendiri, jadi kalau tadi SDK juga ada yang namanya dengan AVD. AVD ini adalah Android Virtual Device. Nah, dia ada sebagai emulator yang dijalankan di laptop. Jadi untuk merunning sebuah program Android atau untuk mencoba project sebuah Android ya, ketika sudah selesai maka harus coba dalam handphone, tapi tidak semata-mata ketika program sudah beres Anda langsung install di handphone, tapi ini juga bisa dicoba di AVD-nya. Jadi ya untuk mengurangi tingkat risiko kerusakan di handphone, dibuatlah sebuah emulator. Nah, kurang lebihnya sih seperti ini. Jadi nanti kalau AVD itu dia semacam emulator ya, tampilan seperti handphone di laptop ya. Nah, Bapak sudah coba buat ini pakai changing version AVD-nya karena katanya memang meringankan dari proses running ya, dari proses running. Kalau dia memakai AVD pasti bawaan Android Studio-nya, jadi lebih baik pakai program version. Tapi memang ya cukup berat juga ini, Bapak sambil merekam juga sambil membuka beberapa aplikasi sambil running juga ya, lumayan ya, berat juga kalau memang spek komputernya terlalu kurang. Tapi ya minimal ada proses lah, kalau berhasil itu ya kurang lebih 5 menitan sampai 10 menit untuk proses dari proses build sampai dia jadi sebuah APK di Android emulatornya ya. Nah, seperti ini. Kita membuat aplikasi sederhana namanya Hello World. Nanti kita coba, maksudnya ada beberapa tahapan ya. Nanti kita coba bagaimana sih supaya bisa si aplikasi itu bisa muncul di emulator. Nah, kurang lebih seperti ini untuk emulator tadi di Android Studio. Nah, ini emulator di Eclipse ya, di Eclipse ya, kurang lebihnya ya dia mirip sebuah handphone. Tapi ya Eclipse sama Android sih kurang lebih sama, cuman Eclipse itu dia basicnya adalah dia pemrograman Java. Android pun sama, cuman ya sekarang banyak kemudahan yang Studio, jadi tidak sekompleks pada saat instalasi di Eclipse seperti itu. Nah, mulai tahapan penginstalan ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus Anda coba di rumah, bahwa nanti Bapak kasih tutorialnya untuk tahapan instalasi
Android Studio itu bagaimana? Itu ada dua file, nanti ada cara running project dan cara install JDK dan Android Studio. Nah, kalau Anda lihat di sini bahwa itu tahapnya adalah jelas harus diinstal dulu yang disebut dengan JDK. JDK itu Java Development Kit ya, supaya memang dia kan basis objek ya. Jadi si aplikasi Java itu dia ya Android itu dia dasarnya aplikasi Java dikompil menggunakan SDK, sehingga JDK-nya itu harus yang terbaru untuk versi Android Studio yang terbaru. Kalau bisa sih versi 8. Jadi kalau memang ini kecil filenya JDK sama JDMotion, nanti teman coba Bapak share di Google Drive ya, seperti itu. Jadi ini tahapannya, nanti Bapak share juga ini materi ini di Google Drive. Jadi Anda install dulu JDK-nya, Anda download versi 8 ya, versi 8U101. Nah, di accept, Anda install dan tunggu sampai dengan selesai, dan tentukan lokasi penyimpanan folder JDK disimpan. Nah, nanti ada yang disebut dengan setelah diinstal berhasil, ada yang disebut konfigurasi JDK. Ini juga mudah. Kalau di Windows, tinggal Anda masuk dalam konfigurasi Computer Properties, klik kanan, lalu Advanced System Setting, lalu pilih di situ ada path-nya ya, ada path-nya di Advanced, lalu path-nya Anda isikan dengan alamat Java-nya, seperti itu. Nah, berikutnya ada Android Studio. Nah, untuk mendownload Android Studio ya memang butuh apa ya? Butuh perjuangan juga, karena besarnya memang lumayan, hampir 1 giga. Ya silahkan, dalam artian boleh teman-teman cari wifi. Kalau mau di share pun Bapak juga ada kesulitan mengupload file Android Studio-nya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa coba download aja ya dari langsung androidstudio.com-nya ya, developer Android Studio. Dia free open free source ya, dia softwarenya open dan memang dia gratis, seperti itu. Nah, untuk konfigurasi di Android Studio sendiri ya tidak banyak konfigurasi di sini ya. Kalau Anda lihat ya apa ya, tidak sulit di Eclipse. Kalau di Eclipse dia harus plugin-nya diinstal dan sebagainya. Kalau ini dia ada proses langsung ya, ketika ada proses instalasi Android Studio. Nah, nanti berikutnya ada tahapan dia mendownload secara otomatis JDK-nya ya. Jadi dia secara otomatis download JDK-nya, SDK-nya ya. Jadi dia ada proses download JDK-nya seperti ini. Jadi teman-teman gak usah cari di mana file SDK-nya, tapi si Android Studio dia sudah mendownload sendiri, tapi dia mungkin mengarahkannya ke versi yang terbaru. Untuk versi yang sebelumnya teman-teman bisa cek saja di pilihan manajernya ya, seperti itu. Sampai selesai dan ya telah selesai. Nah, JDK tadi sudah, sama nanti Android Studio ya. Lalu delete-nya kapan Pak? Delete-nya adalah nanti untuk teman-teman setelah UTS ya. Android Studio, JDK sama JDMotion, AVD-nya pakai JDMotion aja biar nanti memudahkan untuk proses runningnya lebih cepat, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini saja, bahwa untuk konfigurasi emulator jelas itu ada pada AVD manajernya. Kalau Anda pakai JDMotion, ini tinggal di sini aja. Tinggal nanti Anda buka JDMotion-nya, Anda buka JDMotion-nya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal tambah add device aja ini ya. Nah, bebas ya add device-nya. Anda mau pakai Google Nexus ataupun nanti silahkan tulis sendiri di Google Nexus-nya ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah konfigurasi yang sudah running project ya. Kalau tahapan JDK-nya bisa, lalu proses instalasi dia lancar di studionya, sejak itu download ya, Anda bisa running sebuah project di Android Studio. Nanti tampilnya adalah kurang lebih seperti ini, APK lalu muncul Hello World. Yang memang ya standarnya adalah dia form dan bisa diisi konten sebuah kata. Jadi itu yang paling sederhananya. Nanti mungkin ada proses simpan, laporan, itu bisa terintegrasi dengan Android, seperti itu. Ya, lalu berikutnya adalah struktur program Android. Ya, memang struktur program Android ini dia ya sangat lumayan cukup banyak, karena dia membawa sebuah frame-nya ya, frame untuk mendukung
program Androidnya. Jadi nanti misalnya di Android itu dia bisa memoto ya, melakukan pemotoan, lalu sensor dan sebagainya. Ya tinggal dipanggil frameworknya untuk membangun sebuah aplikasi Android seperti itu. Nah, jadi nanti ya untuk cara penginstalannya sekali lagi teman-teman dicoba diusahakan untuk tugasnya ya, dicoba di rumah untuk proses instalasi Androidnya. Jadi nanti tahapannya coba di share di sini nanti di PDF sebagian cara instalasi JDK Android Studio, coba runningnya ya, konfigurasi bagaimana. Nah untuk cara runningnya juga ini cukup mudah juga ya, contohnya nanti bagaimana pilih template ini sudah sesuai dengan Android Studio yang terbaru. Jadi tinggal next new project dia otomatis isinya adalah hello world dan memang scriptnya tidak banyak dirubah. Nah dia script standar untuk mencoba sebuah Android Studio apakah bisa menjalankan AVD-nya atau tidak ya, seperti itu. Oke. Nah ini sama ya, menggunakan AVD menggunakan Genymotion. Oke ya, fitur device dan sebagainya. Ya kalau sekali lagi kalau memang nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di sini sesuai ya, proses instalasi JDK dan sebagainya tidak ada kesulitan ya, cepat. Yang penting kesulitannya memang di kondisi hardware teman-teman ya, apakah itu sudah sudah bisa mendukung untuk kita jadi Android Studio-nya atau tidak ya. Tugasnya mohon nanti ya untuk minggu ini coba instalasi JDK ya, instalasi betul JDK Java, lalu SDK ya studionya, dan coba Anda konfigurasi AVD manajernya sama SDK manajernya. Waktunya untuk instalasi lumayan ya, kalau karena memang dia model SDK ya, cukup lumayan makan kuota ya, jadi cari ya wifi aja di kampus untuk bisa mendownload pluginnya, SDK-nya ya, SDK-nya karena memang cukup lumayan besar juga untuk SDK-nya. Dan sekali lagi ya, untuk proses peran aplikasi ya, Bapak akan coba share untuk aplikasinya. Cuma untuk Android Studio memang sangat berat sekali karena dia besarnya adalah 1 GB ya, kurang lebih 1 GB. Nah seperti itu. Jadi silakan teman-teman nanti di rumah coba download aplikasi Android Studio-nya, lalu download JDK-nya, JDK dulu, Android Studio, Android Combine, sama terakhir jangan lupa emulatornya ya, untuk mencoba aplikasi yang dibuat di Android Studio itu berjalan tidak. Jangan pakai bawaan Android Studio ya, memang cukup lumayan makan waktu juga. Kecuali kalau memang speknya teman-teman yang mumpuni ya silahkan dicoba emulator device di Android Studio. Kalau tidak ya silahkan pakai Genymotion saja untuk nanti menangani project Android. Nah itu teman-teman, untuk materinya ya, mudah-mudahan sih minggu ini teman-teman bisa coba install ya di rumah. Bagaimana untuk spek softwarenya ya, coba dulu saja untuk studionya. Nanti maksudnya kalau sudah berhasil studio, nanti kedepannya ketika ada proses pembahasan materi tentang activity ya, bagaimana proses standarnya buat tombol itu ya cukup mudah ya, tinggal Anda mengikuti dasarnya seperti apa ya. Anda sudah berhasil diinstal di Android Studio-nya ya, caranya bagaimana, cara runningnya ya, selebihnya adalah cukup mudah juga sih ya, tidak banyak karena memang ini masih materi dasar seperti itu. Oke, teman-teman, silahkan setelah ini ya dicek untuk materi tutorial install JDK dan cara running project. Itu ada instalasi lengkap sekali, lumayan lah ya, untuk coba teman-teman bisa install di laptop masing-masing ya. Oke, kalau begitu Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.